Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Tampu Bolot. Saya kuliah di Universitas HKBP Nomensen Medan. Saya jurusan seni musik. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah sejarah barok yang tentang Henry Purcell. Henry Purcell yaitu tokoh musik gereja yang berkarya di 100 tahun barok atau 1600 sampai 1750. Henry Purcell lahir pada tahun 1659 dan meninggal pada tahun 1695. Kontribusinya pada musik yang dimainkan di Cafe Royal sebelum dia berusia 21 tahun, dia menjadi seorang organis di Cafe Royal dan Westminster Abbey. Melewati Fulham Humphrey, Purcell datang memahami gaya musik Italia dan Prancis dan menjadikan musik gereja menjadi lebih ekspresif. Pada tahun 1683, Purcell membuat musik 4 koral berbicara Inggris. Selain itu, dia juga membuat karya lain yang berbicara Italia. Purcell muda belajar dengan Dr. John Blow. Pengaruh Blow sangat dominan, bahkan bisa menggantikan guru-guru lainnya. Pada tahun 1679, Purcell sukses menjadi organis dari Westminster Abbey. Blow sendiri sangat mengakui kejeniusan Purcell. Selain menjadi organis kerajaan, Purcell juga mencurahkan banyak bakatnya sebagai opera, atau lebih tepatnya musik drama, dan musik panggung insidental. Tetapi, dia juga hendak menulis musik kamar dalam wujud suite piano, lawas, dan trio sonata, dan menjadi terlibat dengan makin mengembangnya London bagian babak dalam lakon konser publik. Dan dari konser-konser musik yang disediakan di luar kerajaan, para musisi 100 tahun itu, termasuk Purcell, bisa mengumpulkan uang dengan menarik bayaran dari para penonton, sehingga bisa melengkapi fasilitas bermusik di kapel koral. Pada tahun 1683, sekelompok amatir pria dan musisi profesional memulai warga musikal di London sebagai merayakan festival Santa Cecilia, seorang pelindung akbar musik yang setiap musik kekasih sehingga rindu sedang dapat merayakan tahunan pada 22 November. Mereka berwawancara Henry Purcell, mengapa hanya berjumlah 24. Lalu Purcell menulis 2 lagu ode sebagai masyarakat. Semua komposisi yang ia sajikan, dia menunjukkan kekaguman yang nyata terhadap masa lalu yang dipadukan dengan kemauan untuk belajar dari masa kini, terutama dari orang-orang sejamannya di Italia. Dengan pikiran pergilah suatu penemuan individu yang dia sebagai komposer Inggris paling orisinal pada masanya serta salah satu yang paling orisinal di Eropa. Untuk usia itu, kemudian Purcell paling dikenal sebagai penulis lagu karena begitu banyak buku lagu-lagu yang dicetak di masa hidupnya dan dicetak lagi setelah kematiannya. Purcell di sini menghidupkan kembali bentuk musik yang sudah ketinggalan zaman dan melakukannya dengan keterampilan seorang veteran. Mungkin pada waktu yang hampir bersamaan, ia mulai mengerjakan jenis musik instrumental yang lebih modis, serangkaian sonata untuk 2 biola bass, dengan organ, 12 diterbitkan pada 1683, dengan dedikasi untuk Charles II dan 9 lainnya. Bersama dengan Cacon, untuk kombinasi yang sama, diterbitkan oleh jandanya pada 1697. Gerakan instrumental adalah bagian paling mencolok dari Purcell. Yang paling awal lagu Selamat Datang untuk Charles II, Seremonial, serangkaian anodes yang mulai muncul pada tahun 1680. Mungkin dia kurang berpengalaman dalam menulis suara. Setidaknya pada skala yang dibutuhkan untuk karya-karya semacam ini, dia belum mencapai seni menyelubungi kata-kata hambar dalam musik yang disignifikan. Kejeniusan Purcell sebagai komposer untuk panggung terhambat karena tidak ada opera publik di London selama masa hidupnya. Sebagian besar musik teaternya terdiri dari musik instrumental dan lagu yang disisipkan ke dalam drama lisan. Meskipun kadang-kadang ada peluang untuk adegan musik yang lebih luas,
Sejak saat itu hingga kematiannya, ia terus-menerus bekerja dalam menulis musik untuk teater umum. Dalam karya-karya ini, Purcell tidak hanya menunjukkan rasa hidupnya, juga karunia musik yang penuh gairah, tetapi sering lebih diagungkan daripada kata-kata. Kecenderungan untuk mengidentifikasikan dirinya masih lebih dekat dengan gaya Italia. Sangat dalam karya-karya selanjutnya terlihat sering menuntut kelincahan yang cukup besar dari para solois. Ketika pecah pada tahun 1673, ia ditunjukkan sebagai asisten John Winston, penjaga instrumen raja, yang membantu suaranya pada tahun 1683. Dari tahun 1674 hingga 1678, ia menyetel organ tersebut di Westminster Abbey dan dipekerjakan di sana pada tahun 1675 sampai 1676 untuk menggantikan bagian dari organ dagu kebangsaan. Pada tahun 1677, berhasil McGraw Locke sebagai komposer untuk orkestra gesek Charles II, dan pada tahun 1679 ditunjukkan sebagai organis Westminster Abbey komposer John Wolfe. Arahkan lebih lanjut sebagai salah satu dari 3 organisasi Chapel Royal diikuti pada tahun 1682. Dia menikah pada tahun 1680 atau 1681 dan memiliki setidaknya 6 anak, 3 diantaranya meninggal saat bayi. Daniel Purcell juga dibesarkan sebagai anggota paduan suara di Chapel Royal dan organis dari Magdalen College, Oxford, dari tahun 1688 hingga 1695. Sebelum kematian saudaranya, ia kurang dikenal sebagai komposer, tetapi dari tahun 1695 hingga 1707, ia cukup terkenal. Sekian penjelasan tentang riwayat Henry Purcell yang bisa saya jelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.